Ya, halo. Selamat siang semua. Selamat siang, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Bu. Baik, Ibu. Ibu. Bagaimana Oke. kabarnya, Ibu? Puji Tuhan, baik ya. Walaupun di tengah suasana pandemi dengan PPKM level 3, kita tetap bisa melakukan perkuliahan ya dengan lewat Zoom ini. Semoga teman-teman nanti di pertemuan kita yang pertama ini bisa mendapatkan banyak hal dari materi kita hari ini, walaupun terbatas dengan Zoom. Ya, hari ini kita dengan topik apa? Review anatomi muskular skeletal, Ibu. Ya, hari ini kita dengan pertemuan KMB di pertemuan pertama terkait anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal ya. Sebelum kita mulai, teman-teman silahkan akses dulu e-learning. Saya sudah buka portalnya. Silahkan teman-teman untuk akses e-learning dulu. Ya, untuk SIPEN berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua ya? Deva hadir semua ya? Iya, Ibu. Hadir semua, Ibu. Oke, semuanya sudah akses e-learning? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah kita masuk ke topik kita, tapi kita berdoa dulu ya sebelum mulai. Silahkan, siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Ya, silahkan, Tino. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita buka dengan doa. Izinkan saya membawakannya menurut ajaran Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima hari ini, atas rahmat hidup dan rahmat pemeliharaan yang Kau berikan kepada kami. Terlebih lagi kami bersyukur masih memperoleh kesempatan untuk belajar meskipun lewat media Zoom. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menerangi akal budi kami. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami amalkan di kehidupan kami yang akan datang. Namamu kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Ya, terima kasih Tino. Semua sudah bacakah topik hari ini? Kemarin RPS-nya saya sudah bagikan ya di e-learning, teman-teman kan sudah bisa akses sesuai RPS dan RPKM. Hari ini kita mulai dengan pertemuan pertama, teman-teman akan mendapatkan anatomi dan fisiologi. Tapi ini kan sudah di tingkat 1 kemarin ya, jadi hanya sifatnya review saja. Teman-teman kira-kira sudah baca belum? Sudah, Bu. Ini kayaknya Hani. Oke. Ya, syukur ada yang sudah baca ya. Oke. Karena hanya review, berarti teman-teman silahkan nanti ikut memberi masukan atau tambahan kalau ada yang kurang dari materi saya. Sorry. Ya. Ya, hari ini kita masuk dengan review anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Ya, kita akan mereview teman-teman kemarin kalau suka makan ayam, suka makan KFC, pernah enggak diperhatikan kondisi tulang? Ada bagian yang bisa digigit, ada yang tidak bisa digigit, Dik? Ya, itu nanti kita lihat ya, kenapa ada seperti itu. Kalau kita melihat kembali, tujuan kita hari ini ada 3. Jadi setelah pembelajaran ini, teman-teman harapannya bisa menjelaskan tentang struktur dan fungsi tulang. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan jenis dan fungsi sendi serta kartilago. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan fisiologi dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot, tendon, dan ligamen. Nah, setelah proses pembelajaran hari ini, teman-teman harapannya menguasai 3 hal ini. Ya, jadi tentu saja untuk mengetahui teman-teman menguasai atau tidak, nanti di akhir mungkin saya akan lemparkan pertanyaan. Ya, oke, saya lanjut ya. Ya, yang pertama ketika kita mendengar kata muskulo dan skeletal, ternyata muskuloskeletal itu terdiri atas 2 kata. Yang pertama adalah muskulo, yang kedua suku katanya adalah skeletal ya. Jadi ternyata muskulo artinya otot.
Ya, skeletal artinya tulang. Jadi ketika kita bicara muskuloskeletal, artinya kita bicara dua bagian tubuh kita yang paling besar, yaitu otot dan tulang. Ya, muskulo atau muskular adalah jaringan otot tubuh, atau dengan kata lain kita baca biologi. Ya, kemudian kalau skeletal atau osteo itu adalah tulang kerangka tubuh, atau yang kita bilang osteologi, ilmu osteologi. Ya. Nah, muskuloskeletal ini sebenarnya juga disebut dengan lokomotor. Kenapa? Lokomotor kan artinya penggerak. Jadi tubuh kita bisa bergerak karena ada apa? Karena ada muskulo dan skeletal, ada otot dan tulang. Jelas ya? Silakan ditanyakan kalau ada yang tidak jelas. Nah, ada beberapa bagian yang penting dari muskuloskeletal. Yang pertama adalah otot atau yang kita biasa bilang muscle, ya. Kemudian tulang atau skeletal. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian ada yang dibilang sendi, ya. Sendi tendon, ya. Tendon itu jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang, ya. Makanya ketika ada masalah di tendon, kita tidak bisa menggerakkan sendi kita. Kemudian ada bursae. Bursae itu kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara otot dan tendon, atau di antara otot. Jadi ada kantong di situ. Tapi isinya adalah jaringan ikat, sebenarnya untuk meningkatkan fungsi dari otot sendiri. Kemudian ada fascia, jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot. Nah, ketika teman-teman mungkin dinas di OK, jadi ketika dokter sudah membuka lapisan kulit, ya, ketika terbuka lapisan kulit, kelihatan ada lapisan tipis di atas otot, itulah yang kita katakan fascia. Jadi sebenarnya fascia itu adalah pembungkus otot, ya. Ya, sekaligus juga dia akan membungkus saraf dan pembuluh darah, ya. Nah, penting untuk diingat, tulang tidak hanya kerangka atau penguat tubuh, tetapi merupakan bagian susunan sendi, ya, sebagai pelindung tubuh, tempat melekatnya origo dan insersio dari otot-otot yang menggerakkan tubuh, ya. Jadi tidak hanya sebagai kerangka atau penguat, tetapi juga merupakan satu komponen yang bisa menggerakkan tubuh. Kita lihat dulu ya. Nah, ini yang tadi kita bilang muscle. Muscle itu otot yang merah. Ya, tendon itu bagian putih. Nah, kalau kita lihat biasa daging sapi, ada bagian yang berwarna putih, ada yang bagian merah. Nah, yang kemerahan itu yang kita bilang otot. Yang agak putih-putih yang melekat di tulang itu, melekat di tulang dan melekat di otot itu kita bilang tendon, ya. Kemudian yang kita lihat di tulang, tulang kan biasanya warna putih, putih broken ya, tidak terlalu putih. Nah, di ujungnya itu ada yang sangat berwarna putih, itu yang kita bilang kartilago, ya. Atau yang disebut tulang rawan, ya. Kemudian di antara sendi kita itu ada cairan yang kita bilang sinovium, ya. Nah, gunanya apa? Supaya untuk bisa menggerakkan sendi ini. Bayangkan kalau tidak ada penampangnya, kedua kartilago ini langsung bertemu, nyerinya minta ampun ya. Nah, itu yang terjadi pada usia-usia 60 tahun ke atas yang kartilagonya sudah rusak. Kemudian ini tulang, ini ligamen. Ya. Tadi jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Nah, itu ligamen. Ya. Dia lebih kuat ya. Kalau ligamen ini lebih kuat. Dia lebih keras ya dibanding tendon dan muscle. Oke, mungkin itu bagian-bagiannya. Nah, ini bursa tadi ya. Jaringan ikat di antara otot dan tulang. Iya, komponen dan fungsi tulang ya. Yang pertama, tulang terbentuk dari jaringan mesenkim ya. Jaringan mesenkim dengan komponen utama jaringan tulang adalah mineral dan jaringan organik ya. Jadi kenapa kita butuh mineral? Kenapa kita butuh kalsium, fosfor? Itu semua termasuk mineral karena apa? Karena ternyata itu pembentuk jaringan mesenkim. Isinya apa jaringan organik ini? Kolagen dan proteoglikan. Ini adalah bagian proteinnya dan kolagen. Kalau teman-teman ingat, kolagen itu adanya di mana? Yang teman-teman ingat, kolagen adanya di mana? Kulit wajah, di yang menjaga elastisitas dari kulit. Begitupun dengan
Begitupun dengan tulang kita ada mengandung kolagen. Supaya apa? Dia mampu menyerap air, kemudian dia tahan terhadap tekanan, ya. Jadi isinya dari kartilago kita ini lebih banyak adalah isinya tadi kolagen dan proteoglikan, ya. Isinya banyak air, ya, dan protein supaya apa? Dia mampu menahan tekanan, ya. Nah, kalau ini rusak seiring usia, dia akan aus atau rusak. Nah, ini yang mengakibatkan pasien-pasien lansia itu mengalami nyeri di daerah kartilagonya. Oke, kemudian dia akan membentuk osteosit, ya, yaitu organik, ya, terbentuk dari suatu kristal garam kalsium dan fosfat yang tertimbun dalam matriks kolagen dan proteoglikan. Nah, ini osteosit yang membuat tulang kita semakin padat. Ya, isinya terbentuk dari apa? Kalsium dan fosfat. Maka kenapa kita butuh minum susu yang isinya banyak kalsium? Karena dia pembentuk osteosit. Osteosit sendiri ini dia akan membentuk tulang panjang kita atau tulang yang keras, ya. 70% osteosit, ya, termasuk kolagen tipe 1 yang membentuk kekakuan dan pengerasan pada tulang, ya. Jadi ini akan menurun seiring pertambahan usia. Kemudian selanjutnya akan mengatur dan menyimpan kalsium, fosfat, magnesium, dan garam. Ini semua ada di mineral. Kemudian bagian di ruang di tengah tulang itu tertentu memiliki jaringan hemopoietik. Nah, makanya sebagai salah satu tempat menghasilkan sel darah merah itu ada di tengah-tengah bagian tulang yang kita sebut dengan sumsum tulang. Yang memproduksi sel darah merah serta sel darah putih serta trombosit. Nah, itu yang kita akan lihat di bagian mana. Kemudian selain itu proses pembentukan tulang dipengaruhi tadi mineral, ya. Zat-zat organik seperti kalsium, fosfor, dan zat-zat yang lain. Kemudian proses pembentukan tulang dipengaruhi oleh protein dan lemak. Tadi untuk membentuk apa? Proteoglikannya. Supaya tadi apa? Dia tahan terhadap tekanan, dia terbentuk keras dan kuat, ya. Kemudian vitamin D, hormon tiroid, ya, hormon pertumbuhan. Kemudian kita butuh yang namanya sinar ultraviolet, ya. Kita tahu bahwa vitamin D di dalam tubuh kita itu hanya berbentuk provitamin. Yang mengaktifkan adalah sinar ultraviolet, ya. Yang tadinya kita bilang dia di jam 9 dan 10, penelitian terbaru mengatakan sumber yang bisa mengaktifkan provitamin D kita itu ada di jam 11 sampai jam 1, ya. Jadi jangan takut untuk kena panas matahari di jam 11 siang karena ternyata dia mampu mengaktifkan provitamin D itu di dalam tubuh kita bisa berubah menjadi vitamin D. Tuh, dan vitamin D itu penting untuk tulang kita. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah lapisan-lapisan tulang. Nah, kalau secara umum yang paling penting teman-teman pahami adalah tulang kita itu terbagi 3 bagian yang penting. Ada yang dikatakan diafisis. Diafisis ini bagian tengah tulang. Kemudian bagian pinggir itu yang kita katakan epifisis, ya. Nah, bagian diafisis inilah yang kalau kita makan ayam goreng, jangan ayam mentah, ayam yang sudah digoreng, bukan ayam yang belum digoreng. Kalau kita makan, itu akan tidak bisa dimakan di sini, tidak bisa dikunyah, ya. Karena kenapa? Di sini adalah terdiri atas tulang kompak dan tulang-tulang yang keras. Diafisis. Kenapa? Karena di dalamnya ada pembuluh darah dan sumsum tulang belakang sebagai penghasil darah, sel darah merah, darah putih, dan trombosit. Jadi dia sangat keras di sini karena untuk melindungi sumsum tulang. Kemudian di bagian epifisis ini ada yang namanya sponge, tulang sponge, ya. Tulang sponge ini dia tampak berlubang-lubang, ya, kalau kita lihat. Nah, ini juga didominasi sama tulang yang sifatnya kartilago, ya, atau tulang rawan. Nah, daerah sini bisa kita kunyah nih pada saat makan ayam. Nah, ini yang putih-putih, ini yang kita bisa makan. Tetapi bagian tengah sini adalah bagian yang tulang yang paling keras, ya, karena sebenarnya pusat pertumbuhan tulang adanya di diafisis, ya. Nanti setelah kita lahir, kemudian sampai di dewasa itu dia akan berkembang di daerah epifisis, ya.
tulang kita bertambah panjang, yang bertambah panjang daerah sininya. Di sini, epiphysis line. Nah, ini ketika kita scan, bone scan ya, ini akan terlihat ada cakram seperti cakram di sini atau batas ya, yang kita kenal dengan epiphysis line. Nah, inilah yang bertumbuh semakin panjang ya. Jadi bagian ini tulang kita itu akan bertumbuh sampai kita usia dewasa. Jadi setelah lahir bukan diafisis lagi yang akan bertumbuh, tetapi epiphysis ya sampai kita dewasa. Nah, ini tadi bagian-bagiannya. Ini, sorry. Nah, ini paling luar ada namanya periosteum. Ini adalah lapisan tulang paling luar, kemudian juga lapisan yang menutrisi tulang. Kemudian masuk ke dalam ada bagian yang lebih padat, yang kita bilang compact bone, yang banyak mengandung kalsium, fosfor, dan seterusnya, mineral-mineral yang lain. Kemudian di setelah compact itu ada bagian yang bentuknya berlubang-lubang atau kita bilang tulang sponge ya. Karena dia berlubang-lubang, kenapa strukturnya seperti itu? Karena akan dilalui oleh pembuluh darah. Kemudian di lapisan paling dalam itu ada sumsum tulang ya, yang isinya adalah saya kembali lagi. Yang isinya adalah jaringan hemopoietik yang gunanya untuk apa? Menghasilkan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Itu ya. Yang melapisi sumsum tulang itu masih ada lapisan dalam ya, endosteum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau endosteum ini bukan lapisan tulangnya, tetapi dia sudah jaringan ikat. Oke, saya lanjut. Nah, ada beberapa yang teman-teman harus ingat bahwa sel penyusun tulang itu ada 3 yang terpenting. Yang pertama adalah osteoblast yang berfungsi untuk pembentukan tulang. Jadi tadi kita sudah mendengar apa sih itu osteosit. Osteosit itu adalah pembentuk tulang yang keras ya. Sedangkan siapa yang membentuk osteosit itu osteoblast. Menghasilkan jaringan osteosit dan mengekskresikan fosfat dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang ya. Jadi kemudian dia membentuk jaringan osteosit. Kemudian osteosit sendiri adalah sel-sel tulang dewasa ya. Jadi kalau sudah terbentuk dari jaringan osteosit, kita sudah bilang sebagai tulang keras atau tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Nah, kemudian yang terakhir adalah osteoklas. Ketika ada sel tulang yang rusak atau kondroitin atau tulang rawan yang rusak, maka yang membersihkan atau menghancurkan sisa-sisa sel tulang yang rusak tersebut adalah osteoklas ya. Jadi dia mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik atau dia mampu menghancurkan tulang yang memecah matriks menjadi mineral tulang, tulang kalsium fosfat terlepas ke dalam darah. Jadi ketiga sel penyusun tulang ini terbentuk dari pembuluh darah ya. Jadi osteoblast dan osteosit itu dari mana? Itu dihasilkan dari pembuluh darah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjut ke proses pertumbuhan tulang. Proses pertumbuhan tulang itu sebenarnya sudah mulai dari embrio ya, di minggu kelima. Itu masih sifatnya prakartilago atau yang terbentuk masih berupa tulang rawan yang kita bilang sebagai tulang rawan hialin, fibrin, dan elastis. Kemudian di tahap 2 itu setelah minggu ke-7, minggu ke-8 itu sudah masuk di osifikasi primer dan osifikasi sekunder ya. Kita lihat satu-satu apa sih osifikasi sekunder dan apa itu osifikasi primer ya. Nah, tentu saja dari pembuluh darah itu terbentuk yang namanya osteoblast. Tadi osteoblast adalah pembentuk dari sel osteosit ya. Kemudian dia akan membentuk tulang yang kita sebut lapisan tulang kompak atau kompakta. Sorry, saya kembali sedikit ya. Nah, ini tulang kompak tadi ya. Tulang yang setelah periosteum, tulang yang lebih di luar, yang lebih tebal.
Nah, itu akan terbentuk lebih dahulu, ya. Sorry. Kemudian dia akan membentuk yang namanya osifikasi primer. Osifikasi adalah pembentukan tulang. Nah, pembentukan tulang primer ini sebenarnya terjadi di dalam kandungan, ya, pada saat masa embrio dan masa fetus. Nah, tulang rawan itu dimulai dari diafisis. Tadi paham ya, diafisis itu daerah yang mana tadi? Pertengahan tulang atau pinggir tulang? Pertengahan tulang, Ibu. Ya, pertengahan tulang ya. Nah, sebenarnya tulang kita di dalam pada saat kita masih embrio atau fetus, itu di dalam kandungan tulang yang paling pertama tumbuh adalah bagian tengah-tengah yang kita bilang diafisis, ya. Walaupun hanya berupa tulang rawan dulu. Kemudian diisi oleh osteoblas, ya. Kemudian oke, ini terlihat jelas ya. Ya, kemudian daerah tersebut akan terisi zat kapur atau kalsium, ya. Kemudian semua nutrisi sel-sel ke sel-sel tulang rawan, sehingga tadi sel-sel tulang rawan akan terganti menjadi sel-sel yang baru atau sel dewasa yang kuat. Nah, ketika terjadi kematian di sel tulang rawan, ya, maka yang berfungsi sebagai untuk menghancurkan sel-sel mati itu adalah sel osteoklas. Setelah itu akan terbentuk yang namanya sumsum tulang, maka masuk ke dalam osifikasi sekunder. Sebenarnya osifikasi sekunder ini terbentuk setelah bayinya lahir, ya. Jadi mulai osifikasi primer sampai pembentukan sumsum tulang terbentuk itu masih di dalam kandungan. Ketika sudah lahir, maka masuk ke dalam osifikasi sekunder, di mana yang bertumbuh adalah epifisis atau pinggir tulang tadi, ya. Kemudian dia akan kemudian tulang sponge tadi sudah terbentuk, ya, jadi sudah banyak rongga-rongga tulang. Kemudian tersisa tulang rawan pada daerah epifisis dan diafisis. Jadi di diafisisnya tadi sudah terbentuk tulang sponge, tulang sebelumnya tadi tulang kompakta, ya. Kemudian yang di daerah ujung itu tersisa adalah tulang rawan. Itu ya. Nah, tulang rawan ini di daerah epifisis akan terbentuk yang namanya cakram epifisis. Nah, ini akan bertumbuh secara terus-menerus sampai usia dewasa. Kemudian ya, dan akan terjadi terus proses pembentukan penebalan tulang, ya. Akhirnya tulang menjadi padat, keras, ya, menjadi tulang dewasa. Oke, mungkin kurang lebih prosesnya seperti ini. Terlihat ya, jelas. Nah, ini yang masih dalam kandungan, ya, embrio. Jadi tulang yang terbentuk hanya kartilago, di tengahnya isinya adalah osteoblas, ya. Semakin lama osteoblas itu akan semakin membesar, ya, dan tulang terbagi atas 3 bagian ya, diafisis, epifisis di ujung atas dan bawah. Kemudian semakin lama sudah masuk tahap embrio minggu ke-8, minggu ke-7 itu akan terbentuk pembuluh darah di dalam, ya, terbentuk tulang kompakta yang kita bilang primary osifikasi, ya. Sudah ada pembuluh darah, sudah ada marrow cavity atau sudah ada lubang untuk tempat sumsum tulang, ya. Kemudian semakin besar bayinya di dalam kandungan itu semakin terbentuk ruangnya untuk sumsum tulang, ya. Pembuluh darah sudah siap memberikan nutrisi kepada tulang, semakin jelas ya. Nah, ketika lahir seperti ini tulangnya, ya, sudah ada sumsum tulang, sudah ada bagian tulang kompak ini yang tebal, terus tulang sponge yang bolong-bolong, ya. Kemudian di bagian pinggir itu epifisis sudah ada tulang kartilago, ya. Kemudian lihat sudah ada tampak cakram dari epifisis. Nah, ini nanti yang akan bertumbuh terus memanjang akhirnya menjadi tulang dewasa. Maka setiap orang akan bertumbuh tinggi, ya. Itu secara singkatnya ya. Ya, untuk jenis-jenis tulang sendiri teman-teman bisa lihat ada tulang pendek. Tulang pendek biasanya adanya di metakarpal atau di pergelangan tangan, ya. Tulang pipi biasanya di scalp kita atau di tulang tengkorak,
ya. Patella di lutut, kemudian tulang panjang itu contoh humerus, fibula, ya. Kemudian tulang tak beraturan itu salah satu contoh adalah tulang di vertebrata. Ya. Nah, ini tulang panjang atau silinder. Tulang panjang itu biasanya pada lengan, kaki, paha, jari tangan, dan seterusnya. Kemudian tulang pendek, bentuknya seperti kotak-kotak, biasanya di tulang-tulang karpal dan tarsal, atau tulang di telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian bentuk pipih dan permukaannya paralel. Contoh tulang pipi itu tengkorak ya, sternum kita, sternum yang di mana? Kira-kira sternum di mana? Teman-teman masih ingat? Tulang sternum di mana? Ayo, sternum di mana? Di tengah dada tadi? Di tengah dada. Skapula yang di belakang ya. Kemudian tulang-tulang ini mempunyai proteksi terhadap jaringan lunak di bawahnya. Contoh sternum melindungi organ paru kita, kemudian begitu juga skapula ya. Permukaannya luas dan melekat di otot ya. Kemudian tak beraturan contohnya adalah tulang belakang atau vertebra ya. Kemudian tulang sesamoid berbentuk kecil, tipis dan seperti biji-bijian ya. Contohnya adalah tulang patella di lutut kita. Sementara tulang sutura berbentuk kecil, tipis, tidak beraturan tersebar di tulang tengkorak ya. Nanti silakan teman-teman melihat kembali gambarnya. Sorry. Sorry karena jaringan ini ya terputus. Ya, ini contohnya ya. Tulang pendek di karpal ya. Tulang yang tidak beraturan bentuknya itu contoh tulang belakang ya, dari cervical sampai lumbal itu beda-beda bentuknya, beda-beda ukurannya. Sesamoid itu contoh tulang patella. Tulang panjang banyak ya, humerus ya, ini fibula ya, itu contohnya femur. Kemudian histologi tulang tadi kita sudah bahas sedikit, ada diafisis, ada metafisis ya, sumsum merah, sumsum tulang ya, dan periosteum ya. Diafisis tadi bagian tengah, merupakan bagian tengah tulang yang berbentuk silinder, disebut tulang kortikal dan memiliki kekuatan yang besar. Jadi diafisis ini adalah bagian tulang yang sangat keras. Sedangkan metafisis atau epifisis ya, bagian tulang yang melebar di ujung akhir batang yang disusun oleh tulang trabekular ya. Jadi biasanya tempat melekatnya tendon. Nah, periosteum itu lapisan fibrosa yang berproliferasi dan berperan untuk pertumbuhan transversal tulang panjang ya. Jadi dia yang sebenarnya memberikan nutrisi untuk tulang kita. Di mana letaknya ya? Nah, ini periosteum. Saya rasa sudah jelas tadi ya. Ini epifisis, diafisis, ya kadang-kadang juga disebut dengan metafisis. Antara epifisis dan diafisis itu ada metafisis. Nah, daerah itu yang bertumbuh terus-menerus. Ya, metabolisme tulang itu diatur sama hormon paratiroid ya. Ya, yang menyebabkan kalsium dan fosfat dilepaskan bergerak memasuki serum yang dapat meningkatkan aktivitas osteoklas sehingga terjadi demineralisasi ya. Nah, kalau terjadi gangguan dari peningkatan kadar kalsium ya, jadi bisa menimbulkan gangguan pertumbuhan pada tulang. Ya, ini sendi, ada sendi fibrosa ya, hubungan antara sendi oleh jaringan fibrosa, kemudian ada kartilago, ruang antar sendi ya, berikatan dengan tulang rawan yang kita bilang tadi, tulang rawan yang ada di antara sendi. Kemudian sinovial tadi, sinovial joint, ada ruang sendi antara pertemuan antara kedua kartilago itu untuk mempertahankan pergerakan dari persendian. Ya, ini nanti teman-teman sisa baca. Nah, ini tadi kartilago, ligamen, kemudian ini sinovial, ya, ruang sinovial, isinya biasa ada cairan sinovial. Oke, ini tulang sendi, contoh tulang panggul, teman-teman nanti tinggal baca. Ya, terima kasih. Saya menutup pertemuan dengan, ya, kira-kira silakan
Apakah teman-teman masih fokus atau tidak? Kita coba lakukan tes fokus, Dik. Sebutkan warna, jangan baca tulisan. Yang ini apa? Merah. Merah. Ya, Bu. ini? Biru. Ya, oke, masih sejauh ini masih fokus ya. Ini? Hitam. Ya, ada yang menjawab ungu, kayaknya mulai kurang fokus. Coklat. Oke, Coklat. Merah. Merah. Merah terang. Orange. oke. Pink. Makin berkurang kayaknya yang menjawab ini. Pink. Kuning. Kuning. Hijau. Ini kuning. Ini hijau. Iya, oke. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas atau tidak? Silakan teman-teman yang kurang jelas. Permisi Bu, saya mau Ya, bertanya Bu. Alicia, silakan. Ibu terkait vitamin D Bu, apa saja fungsi dari Ya, mungkin bisa diulang, Alicia. Putus-putus suaranya. ya Bu. Saya mau tanya Bu terkait vitamin D tadi, apa saja fungsi vitamin D terhadap tulang Bu? Terima kasih Bu. Ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Vitamin D itu sangat penting ya untuk tulang kita. Kenapa? Dia membantu penyerapan zat-zat pembentuk osteosit ya. Tadi zat-zat organik apa saja yang dibutuhkan oleh osteosit? Contoh fosfor ya, zat besi, apalagi tadi kalsium ya. Jadi sebenarnya vitamin D ini memperlancar atau membantu meningkatkan penyerapan dari zat-zat organik yang dibutuhkan oleh tulang untuk membentuk osteosit. Tadi fosfor, kalsium ya. Nah, kalau vitamin D dalam tubuh kita itu, apapun yang kita makan yang mengandung vitamin D, itu tidak akan langsung berubah menjadi vitamin D. Dia masih berbentuk provitamin D. Siapa yang merubahnya? Sinar matahari ya. Jadi teman-teman kalau takut keluar rumah boleh pakai masker, tapi silakan berjemur. Silakan berjalan kaki supaya badan tak terkena matahari. Ingat ada provitamin D yang butuh cahaya matahari untuk diubah menjadi vitamin D di dalam tubuh. Oke, kemudian ada lagi, begitu ya Alicia, jelas? Jelas Bu. Ya, terutama dalam masa pandemi ya, karena kalau dipercaya beberapa penelitian mengatakan vitamin D itu bisa mengurangi infeksi yang skala besar. Contoh badai sitokin pada pasien-pasien yang COVID ya. Jadi dia mengurangi badai sitokin karena tadi vitamin D ya. Oke, masih ada pertanyaan? Saya Bu. Silakan Gabriela. Ibu, saya mau bertanya di bagian perkembangan tulang tadi, Bu. Oke, perkembangan tulang ya. Tumbuh, Bu. Iya, apa yang mau ditanyakan dari perkembangan tulang? Saya mau tanya Ibu, sampai kapan tulang bisa bertumbuh, Bu? Ya, betul ya. Sampai kapan tulang bisa bertumbuh? Jadi di sini ada yang kita katakan tadi cakram epifisis ya. Ini adalah terdiri di mana letaknya? Dia antara diafisis dan epifisis ya. Di sini kan tulang rawan ya. Jadi dia masih lentur, bisa bertumbuh dan sampai kapan bertumbuh? Ini mulai bertumbuh sejak kita sejak dilahirkan sampai di usia paling maksimal itu 25 tahun. Ya. Jadi teman-teman yang belum 25 tahun silahkan masih bisa menggantung-gantung badannya, masih bisa olahraga untuk meningkatkan pertumbuhan tulang, itu masih bisa. Tapi kalau teman-teman yang sudah 25 kayaknya sudah tidak bisa. Kecil kemungkinan, jadi memang pertumbuhan daerah cakram ini bisa bertumbuh sampai usia 25 tahun maksimal. Gitu ya. Terima kasih, Sekarang Bu. usia berapa Gabriela?
21, Ibu. Oh, berarti masih ada 4 tahun. Masih bisa, silakan olahraga, menggantung, berenang, meningkatkan gizinya, minum susu, Hilo, promosi. Oke, jelas ya, saya rasa cukup jelas karena waktu juga sudah hampir habis. Ya, sebagai evaluasi saya mau tanya, kira-kira teman-teman sudah paham atau tidak ini? Saya tidak bisa tahu paham atau tidak. Mungkin saya tanya beberapa orang ya. Mungkin Margareta. Ya, kira-kira ada berapa jenis tulang? Coba sebutkan jenis-jenis tulang dan contohnya yang tadi dari materi saya. Jenis-jenis tulang, Ibu. Ya, ada berapa jenis? Tadi jenis tulang panjang, apalagi? Diafisis, epifisis, Ibu. Ya, tulang panjang, tulang pipi, tulang pendek, ya. Contoh tulang panjang itu yang mana? Ya, Ibu. Tulang panjang contohnya Contoh mana? tulang. Ya, Contoh tulang panjang bisa ditemukan di lengan, Ibu, paha, oke, kaki, ya. jari tangan. Oke, betul. Kemudian kira-kira apa ada yang tahu apa pembentuk tulang yang paling banyak? Apa sel pembentuk tulang sehingga tulang menjadi keras dan kuat? Sel apa yang membentuk tulang? Tadi ada 3 sel. Yang pertama Osteoblas, osteoblas, osteosit, betul, sama osteoklas. osteosit dan osteoklas. Yang Sama bertugas osteoklas. untuk membentuk tulang menjadi keras adalah Osteoblas, Ibu. osteoblas dan Sit. osteosit. Good, ya. Terima kasih. Berarti teman-teman cukup menyimak dari materi saya. Saya rasa waktu kita sudah habis ya. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah aktif dan stay di Zoom ya. Kemudian minggu depan kita ketemu kembali di hari yang sama dan jam sama dengan topik apa? Sesuai RPS yang saya sudah bagikan. Terkait Diskusi fraktur, Bu. Oke, ada kelompok ya yang diskusi. Topiknya fraktur ya. Bu. Oke, Ya, Ibu. silakan kelompok disiapkan materinya. Kalau memang butuh konsul, silakan datang ke ruangan saya. Oke, demikian kelas dari saya hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan teman-teman, sehingga kita bisa kembali ketemu minggu depan. Oke, saya akhiri kelas. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ibu ending ya. Terima kasih, Bu.